Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari koloid liofil dan contohnya. Ya, jadi koloid liofil itu merupakan koloid dengan fase terdispersi yang sering menarik fase atau medium pendispersi itu sendiri. Hal ini karena adanya gaya tarik antara partikel terdispersi dengan mediumnya. Liofil ini memiliki sifat lebih stabil pada zat terdispersi dengan konsentrasi lebih kecil ataupun lebih besar. Nah, contoh dari koloid liofil ini sendiri adalah air dengan tepung kanji. Jadi tepung kanji ini dilarutkan dengan air, maka jadilah koloid liofil. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada kondisi koloid liofil. Nah, kondisi koloid liofil ini adalah kondisi di mana koloid tidak dapat menarik medium pendispersinya. Nah, pendispersi itu apa sih? Pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Contohnya ketika air dan mayonnaise dicampurkan. Nah, air dan mayonnaise ini tidak akan menyatu. Kemudian mayonnaise ini akan membentuk sebuah gumpalan-gumpalan kecil. Contohnya seperti ini. Koloid pelindung adalah koloid yang bisa melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid. Nah, contoh koloid pelindung yaitu gelatin yang dimasukkan ke es krim untuk mencegah pembentukan kristalisasi es atau gula sehingga es krim tidak memisah dan tetap kenyal. Sifat koloid selanjutnya adalah dialisis. Dialisis yaitu sifat yang dihasilkan dari proses pemurnian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. Dialisis ada dua macam, yaitu hemodialisis dan peritoneal. Yang banyak dilakukan adalah hemodialisis atau HD. Hemodialisis menggunakan membran tertutup pada alat dialisis, sedangkan dialisis peritoneal menggunakan peritoneum tubuh sendiri sebagai membran dialisis. Contoh sifat ini ada pada proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Koloid adalah campuran yang partikel-partikelnya tersebar merata di dalam medium pendispersi tetapi tidak larut sepenuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, koloid banyak diterapkan di berbagai industri. Berikut adalah 3 contoh penerapan koloid dalam industri. 1. Industri makanan dan minuman. Susu. Susu merupakan emulsi, yaitu koloid yang terdiri dari lemak yang tersebar dalam air. Selain itu, produk olahan susu seperti mentega dan krim juga merupakan koloid. Mayones. Mayones adalah emulsi dari minyak dalam air dengan bantuan emulsifer seperti kuning telur, jeli, dan agar-agar. Merupakan contoh dari jenis koloid, jenis gel yang terbentuk dari polimer karbohidrat. Yang kedua, industri kosmetik. Contoh pertama, krim dan lotion. Produk-produk ini adalah emulsi yang membantu menghidrasi dan melindungi kulit dengan mendispersikan minyak dalam air atau sebaliknya. Yang kedua, makeup foundation. Foundation biasanya berupa suspensi atau emulsi yang memberikan ketampilan halus pada kulit. Yang ketiga, deodoran. Produk ini mengandung partikel koloid yang membantu menyebarkan bahan aktif secara merata. Yang ketiga, industri farmasi. Contoh pertama, obat suspensi dan emulsi. Banyak obat yang diberikan dalam bentuk koloid untuk meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas seperti obat sirup yang mengandung partikel obat suspensi. Yang kedua, salep dan krim obat. Produk topikal ini adalah koloid yang membantu penyebaran zat aktif pada permukaan kulit. Yang ketiga, vaksin. Beberapa vaksin berbentuk koloid untuk membantu penyebaran dan pelepasan zat aktif secara merata dalam tubuh. Ketiga contoh tersebut menunjukkan betapa luasnya penerapan koloid dalam berbagai industri yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dari makanan, perawatan tubuh, hingga kesehatan. Terima kasih.